Sejarah dan legenda Banyuwangi. Merujuk data sejarah yang ada, sepanjang sejarah Blambangan kiranya tanggal 18 Desember 1771 merupakan peristiwa sejarah yang paling tua yang patut diangkat sebagai hari jadi Banyuwangi. Sebelum peristiwa puncak perang Puputan Bayu tersebut, sebenarnya ada peristiwa lain yang mendahulinya, yang juga heroik, patriotik, yaitu peristiwa penyerangan para pejuang Blambangan di bawah pimpinan Pangeran Puger, Putra Wong Agung Wilis, ke benteng VOC di Banyualit pada tahun 1768. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Namun sayang, peristiwa tersebut tidak tercatat secara lengkap pertanggalannya. Dan selain itu terkesan bahwa dalam penyerangan tersebut kita kalah total, sedang pihak musuh hampir tidak menderita kerugian apapun. Pada peristiwa ini, Pangeran Puger gugur, sedang Wong Agung Wilis, setelah Lateng dihancurkan, terluka, tertangkap, dan kemudian dibuang ke Pulau Banda, Lekerker. Berdasarkan data sejarah, nama Banyuwangi tidak dapat terlepas dengan kejayaan Blambangan. Sejak zaman Pangeran Tawang Alun 1655 sampai 1691 dan Pangeran Daneningrat 1736 sampai 1763. Bahkan juga sampai ketika Blambangan berada di bawah perlindungan Bali pada 1763 sampai 1767. VOC belum pernah tertarik untuk memasuki dan mengelola Blambangan. Pada tahun 1743, Jawa bagian timur termasuk Blambangan diserahkan oleh Pakubuwono II kepada VOC. VOC merasa Blambangan memang sudah menjadi miliknya. Namun, untuk sementara masih dibiarkan sebagai barang simpanan yang baru akan dikelola sewaktu-waktu kalau sudah diperlukan. Bahkan ketika Daneningrat meminta bantuan VOC untuk melepaskan diri dari Bali, VOC masih belum tertarik untuk melihat ke Blambangan. Namun barulah setelah Inggris menjalin hubungan dagang dengan Blambangan dan mendirikan kantor dagangnya, Komplek Inggrisan sekarang, pada tahun 1766 di Bandar Kecil Banyuwangi, yang ada waktu itu juga disebut Tirta Ganda, Tirta Arum, atau Toyo Arum. Maka VOC langsung bergerak untuk segera merebut Banyuwangi dan mengamankan seluruh Blambangan. Secara umum dalam peperangan yang terjadi pada tahun 1767 sampai 1772, VOC memang berusaha untuk merebut seluruh Blambangan. Namun secara khusus sebenarnya VOC terdorong untuk segera merebut Banyuwangi, yang pada waktu itu sudah mulai berkembang menjadi pusat perdagangan di Blambangan yang telah dikuasai Inggris. Dengan demikian jelas bahwa lahirnya sebuah tempat yang kemudian menjadi terkenal dengan nama Banyuwangi telah menjadi kasus beli terjadinya peperangan dahsyat, peperangan Puputan Bayu. Kalau sekiranya Inggris tidak bercokol di Banyuwangi pada tahun 1766,
mungkin VOC tidak akan berburu-buru melakukan ekspansinya ke Blambangan pada tahun 1767. Dan karena itu, mungkin perang Puputan Bayu tidak akan terjadi puncaknya pada tanggal 18 Desember 1771. Dengan demikian, pasti terdapat hubungan yang erat perang Puputan Bayu dengan lahirnya sebuah tempat yang bernama Banyuwangi. Dengan perkataan lain, perang Puputan Bayu merupakan bagian dari proses lahirnya Banyuwangi. Karena itu, penetapan tanggal 18 Desember 1771 sebagai hari jadi Banyuwangi sesungguhnya sangat rasional. Konon dahulu kala wilayah ujung timur Pulau Jawa yang alamnya begitu indah ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Sulakromo. Dalam menjalankan pemerintahan, ia dibantu oleh seorang patih yang gagah berani, arif, tampan, bernama Patih Sidopekso. Istri Patih Sidopekso yang bernama Sri Tanjung sangatlah elok parasnya. Halus budi bahasanya sehingga membuat sang raja tergila-gila padanya. Agar tercapai hasrat sang raja untuk membujuk dan merayu Sri Tanjung, maka muncullah akal liciknya dengan memerintah Patih Sidopekso untuk menjalankan tugas yang tidak mungkin bisa dicapai oleh manusia biasa. Maka dengan tegas dan gagah berani, tanpa curiga, sang patih berangkat untuk menjalankan titah sang raja. Sepeninggalan sang patih Sidopekso, sikap tak senonoh Prabu Sulakromo dengan merayu dan memfitnah Sri Tanjung dengan segala tipu daya dilakukannya. Namun, cinta sang raja tidak kesampaian dan Sri Tanjung tetap teguh pendiriannya. Sebagai istri yang selalu berdoa untuk suaminya, berang dan panas membara hati sang raja ketika cintanya ditolak oleh Sri Tanjung. Ketika Patih Sidopekso kembali dari misi tugasnya, ia langsung menghadap sang raja. Akal busuk sang raja muncul memfitnah Patih Sidopekso dengan menyampaikan bahwa sepeninggalan sang patih pada saat menjalankan titah raja meninggalkan istana, Sri Tanjung mendatangi dan merayu serta bertindak serong dengan sang raja. Tanpa pikir panjang, Patih Sidopekso langsung menemui Sri Tanjung dengan penuh kemarahan dan tuduhan yang tidak beralasan. Pengakuan Sri Tanjung yang lugu dan jujur membuat hati Patih Sidopekso semakin panas, menahan amarah, dan bahkan Patih dengan berangnya mengancam akan membunuh istri setianya itu. Diseretlah Sri Tanjung ke tepi sungai yang keruh dan kumuh. Namun sebelum Patih Sidopekso membunuh Sri Tanjung, ada permintaan terakhir dari Sri Tanjung kepada suaminya. Sebagai bukti kejujurannya, kesuciannya, dan kesetiaannya, ia rela dibunuh dan agar jasadnya diceburkan ke dalam sungai keruh itu. Apabila darahnya membuat air sungai berbau busuk, maka dirinya telah berbuat serong. Tapi jika air sungai berbau harum, maka ia tidak bersalah. Patih Sidopekso tidak lagi mampu menahan diri, segera menikamkan kerisnya ke dada Sri Tanjung. Darah memercik dari tubuh Sri Tanjung dan mati seketika. Mayat Sri Tanjung segera diceburkan ke sungai dan sungai yang keruh itu berangsur-angsur menjadi jernih seperti kaca serta menyebarkan bau harum, bau wangi. Patih Sidopekso terhuyung-huyung jatuh dan ia jadi linglung. Tanpa ia sadari, ia menjerit, "Banyuwangi, Banyuwangi, Banyuwangi." Terlahir dari bukti cinta istri pada suaminya. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai sejarah dan legenda Banyuwangi.
Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.